orang kalau ingin mengalami multiplikasi promosi, dia pertama harus mengalami kemerdekaan dulu. Nah, ayat itu indah sekali kita lihat dalam kitab Yohanes ke-8. Ayat 30. Yohanes ke-8, 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka kata Tuhan Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau engkau dan saya, kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan, kamu benar-benar adalah murid. Jadi untuk jadi murid itu harus tetap dalam firman. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara Tuhan, kebenaran itu apa? Yohanes 17 mengatakan, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata, kamu akan merdeka? Karena kemerdekaan yang mereka artikan sebagai pembebasan dari penjajahan, itu berbeda arti dengan apa yang Tuhan mau ngomong, merdeka dari dosa. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Sama-sama 2-3, jadi apabila anak memerdekakan kamu, apa itu dikatakan? Kamu pun benar-benar merdeka. Saudara Tuhan, banyak orang bertanya, Pak, sejauh mana sebetulnya Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita? Apa iya Tuhan itu menuntun kita? Apa iya Tuhan itu membawa kita ke semua tempat? Kita pernah mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Satu ketika saya ini diundang ke sebuah persekutuan di daerah Jakarta mana itu, dekat Kemayoran sana. Judulnya bagus sekali, dia minta judulnya begini, Pak tolong bawakan mengenai nasib dan takdir. Nasib sama takdir tidak dibawakan hari ini, saya cuma cerita saja. Pak, apa betul orang itu kalau sudah nasibnya A ya A, takdirnya A ya A? Orang dunia sangat percaya ini. Mereka katakan, pepatah juga bilang toh, asam di gunung, garam di laut, ketemu di mangkok, rawon. Nah itu. Mau kemanapun kalau sudah takdirnya A ya A. Pertanyaannya, sejauh mana Tuhan itu intervensi dan masuk dalam kehidupan langkah kita? Alkitab mengutip dengan sebuah hal yang indah sekali dalam Roma 8. Roma 8, ini sebuah ayat yang Anda sering akan baca ini. Roma 8:28. Alkitab katakan dengan jelas, ini Paulus tulis kitab Roma. Sebuah kitab kedua yang ditulis oleh Paulus setelah kitab Galatia yang pertama. Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang, Anda dan saya tahu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahasa Inggrisnya mungkin lebih sedikit unik. Semua hal, all things work together, semua bekerja untuk kebaikan. Ya kita tahulah bahwa yang bekerja itu semua karena izin Tuhan, makanya dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kata bersama saya, kebaikan. Kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara Tuhan, dari ayat ini ketahuan sekali bahwa ternyata Tuhan itu menentukan nasib dan takdir. Takdir ditentukan jauh sebelum kau lahir. Alkitab katakan, dalam banyak kitab Efesus dikatakan dalam pasal yang pertama bahwa Tuhan telah menetapkan engkau jauh sebelum bumi ada ini supaya engkau kudus. Nah firman Tuhan berkata dengan jelas, ayat tadi dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan banyak, bukan beberapa, segala, untuk berikan kebaikan. Di sini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti dalam setiap porsi kejadian dalam hidup kita, selalu ada tangan Tuhan di sana. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saya akan membawa kita untuk bicara lebih dalam sedikit. Kalau engkau berdoa, Tuhan, aku perlu ini, barangnya datang. Itu bagus loh, itu bagus, imannya kuat. Tapi perlu ada sedikit pemikiran, jangan-jangan imannya anak kecil. Orang yang makin beriman, banyak orang sering bilang gini, Pak kenapa waktu bertobat pertama kali, saya minta apa aja Tuhan kasih. Tapi setelah saya mulai sekarang sungguh-sungguh sama Tuhan,
saya perlu doa, saya perlu intim sama Tuhan, baru tiba jawabannya. Dan kadang-kadang jawaban Tuhan itu enggak langsung, muter dulu. Muter. Saudara Tuhan, satu ketika saya ini pernah ketemu sama seorang ibu, seorang janda tua ini, janda. Anaknya 3, perempuan semua, yang satu adalah kuliah dan kerja, yang kedua SMA, yang ketiga SMP. Nah, janda ini cerita sama saya, betapa sulitnya hidup mereka, karena anak yang pertama ini harus kerja untuk membiayai adik-adiknya, plus pengeluaran rumah tangga. Adiknya 2 sekolah. Dan saya tanya sama janda ini, ibu mau apa? Pak, saya ini mau Bapak doa buat saya. Loh, kenapa? Apa doa ibu kurang mantap? Loh, kan Bapak temannya Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa pendeta sahabat karibnya Tuhan, jadi doanya lebih didengar, puji nama Tuhan. Anda sahabat karib Tuhan semua? Ya, Anda gak perlu minta doa saya berarti. Saudara kasih Tuhan. Terus ibu mau apa? Gini loh Pak, saya ini sudah kurang begini, suami saya sudah meninggal sekian belas tahun dan kami dalam kekurangan. Janji Tuhan, ini cerita ini ada sekitar 13 tahun yang lalu. Tapi janji Tuhan seperti ini, kok saya gak ngalami-ngalami ya Pak? Lah, ibu mau saya doa apa? Ya supaya diberkati. Oke, kalau begitu pertanyaan saya adalah, ibu kerja apa? Saya nggak ada Pak. Nggak kerja? Nyanda? Nggak kerja. Loh, ibu bikin kerajinan apa kek? Bikin makanan apa kek? Makanan kue basah, kue kering, kue benyek gitu. Nanti dari pekerjaan itu, saya doakan perbuatan tangannya. Ingat, untuk Tuhan memberkati orang dalam kehidupan yang rutin, itu perlu ada pekerjaan. Makanya Paulus katakan, yang tidak kerja nggak usah apa? Nggak usah makan bubur. Tadi baru makan bubur soalnya. Soalnya Tuhan, karena dikatakan, orang harus bekerja. Nah saya bilang, ibu kerja apa? Nanti ibu kerja, saya doakan Tuhan berkati pekerjaannya. Dia masih nggak kerja. Ibu kerja sesuatu kayak apa gitu. Kerajinan tangan, bikin roti basah, roti kering, kue apa. Sesuatu lah bu kerjakan. Lah ibu dari pagi ngapain? Doa. Lah kalau siang, ya masak. Tunggu anak pulang. Terus sorenya ngapain? Doa. Oh, terus ya makan malam. Nah kalau malam ngapain bu? Doa. Waduh ibu banyak berdoa ya. Iya Pak, puji Tuhan. Waduh, disindir nggak tahu. Saya bilang gini, ibu tidak kerja, ibu minta diberkati. Oke, ibu mau minta doa apa sama saya? Dia bilang gini, Pak bisa nggak Pak? Bapak doakan supaya besok ada malaikat datang ketok pintu rumah saya. Kasih saya uang 30 juta. Pakai cek. Saya kaget waktu dengar, gimana bu? Iya, Bapak doakan supaya ada mujizat terjadi, malaikat datang ke rumah saya. Kasih uang berapa? 30 juta. Saya kaget. Saya pikir bercanda loh. Nah kan saya pikir bercanda, saya juga mau bercanda. Saya bilang gini, Bu, kalau yang seperti itu saya nggak bisa. Oh Bapak nggak bisa. Nggak bisa saya bilang. Tapi saya punya yang bisa buat ibu. Apa? Saya doakan di belakang rumah ibu tumbuh pohon uang. Tiap hari ada daunnya itu bentuknya uang. Ibu bisa petik. Selama ibu kasih air, kasih pupuknya banyak, uangnya banyak. Saya pikir bercanda sama bercanda. Dia bilang gini, hah? Yang itu Bapak bisa? Saya mau yang itu Pak. Jaka Sembung bawa golok nih. Nggak nyambung cok. Saya ketemu dia kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi 11 tahun setelah peristiwa itu. Dan dia sudah berubah. Puji nama Tuhan. Soalnya Tuhan, ayat 28 ini. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tahu kejadian masa depan. Tahu pun samar-samar. Anda harus tahu yang namanya suhu paranormal itu nggak tahu masa depan. Mereka cuma tahu gambaran remang-remang saja. Anda yakin bahwa 1 minggu lagi Anda masih ketemu sama orang sebelah Anda? Nggak ada yang tahu. Anda yakin sambil saya bicara begini, ini atap nggak runtuh? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa 5 hari lagi Anda kena penyakit apa tidak? Nggak ada yang tahu. Kita sedang berjalan, Anda melayani Tuhan, atau Anda cinta Tuhan. Anda seorang profesional, bankers, Anda dokter, Anda insinyur, Anda seorang entrepreneur, Anda seorang buka toko, Anda ibu rumah tangga, Anda seorang pendeta, pendeti, peniti, Anda sebutlah semua. Anda sedang melayani Tuhan. Cinta Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan engkau sedang berjalan ke sini. Pertanyaannya mudah saja, tidak ada seorang pun di tempat ini tahu masa depan. Anggaplah tempat ini, tempat di mana titik engkau terima masalah. Engkau sedang berjalan dari sini, engkau lagi menyembah Tuhan. Bagi bangsa ini
Kami berdiri lagi kemerdekaan, upacara, panjat pinang. Oh enggak ada. Lagi puasa. Soalnya ini bulan suci, amin. Amin. Bapak Ibu, ini bulan suci bukan? Bulan kemarin suci enggak? Bulan depan suci enggak? Bulan ini suci enggak? Lah ini bulan suci bukan? Lah buat kita tiap hari suci enggak? Lah itu suci. Tiap hari suci buat kita. Makanya kalau ada nikah enggak usah milih hari. Baik, semua hari baik. Tapi kalau nikah pilihlah hari, jangan minggu pagi. Nikah minggu pagi siapa mau datang? Nikah kok 31 Desember, siapa mau datang? Semua orang barbecue. Saya Tuhan, Anda sedang menyembah Tuhan. Engkau sedang ke sana. Dan sampai di sini, ini bisa berarti kawan terbaikmu tusuk kau dari belakang. Ini bisa berarti suami yang kau paling percaya kabur sama genderuwo. Ini bisa berarti istri yang paling kau percaya mungkin kabur sama kolor hijau. Ini bisa berarti anakmu yang paling kau percaya tiba-tiba kena narkoba. Ini bisa berarti dokter telepon Anda dan berkata, maaf Bu, sesuai hasil lab, kami harus katakan dengan berat hati bahwa Ibu terkena cancer stadium 3. Ini bisa apa aja. Ini bisa partner bisa Anda bawa lari uang Anda, ini bisa apa aja. Engkau sedang berjalan dari sini. Menyembah Tuhan. Dan tidak pernah ada orang yang tahu ke depan. Engkau sedang berjalan ke sini. Dan begitu masalah terjadi, deng di sini. Setiap orang akan berteriak begini, Tuhan tolong. Pendeta paling peka untuk tahu masalah orang berat apa tidak. Oh pendeta peka. Ini nangis-nangis, ini masalah kecil sebetulnya. Ini diem tapi berat. Pendeta paling peka. Apalagi ngomongnya begini, Tuhan tolong, masalah kecil. Anda tahu masalah besar ngomongnya apa? Tuhan tolong. T sudah berubah jadi C itu. Nah itu berat itu masalah. Anda sedang menyembah Tuhan. Alkitab bilang dengan jelas, bagaimana cara Tuhan nolong manusia? Pertanyaan saya mudah saja, Tuhan tahu masa depan? Yes. Tuhan tahu masa lalu? Yes, dia pernah bilang sama Nathanael, sebelum kamu ketemu saya hari ini, kamu ada di bawah pohon. Langsung Nathanael bersujud, ya Tuhan ya Allahku. Dia tahu masa depan. Dia bilang sama Petrus, sakti bener ente ngomong begitu. Tolong lihat sebentar lagi sebelum ayam 3 kali berkokok. Situ sudah 2 kali berkokok. Situ sudah sangkal saya 3 kali. Petrus bilang apa? Nehi. Kejadian semuanya. Tuhan tahu masa depan? Yes. Alkitab bilang gini, lihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata bersama saya, turut bekerja. Turut bekerja itu bukan begini. Turut bekerja berarti gimana Pak? Jadi kalau saya kerja, Tuhan kerja. Terus digabungkan begitu. Jadi kalau saya seorang pengrajin mebel, saya potong kayu, Tuhan ngamplas. Oh bukan. Saya buka restoran Pak. Saya ngaduk bakmi, Tuhan tanya sama pelanggan, mau bakmi bakso 3, es teh 4? Enggak. Tuhan turut bekerja, itu artinya begini. Tuhan itu sanggup melihat ke masa depan. Dan dia sanggup berikan jawaban solusi masalah Anda sebelum engkau menerima masalah itu. Saudara Tuhan, kisah ini mengatakan bahwa Tuhan itu sebetulnya punya satu ciri yang unik sekali. Tuhan kita maha besar, ya. Dia ajaib, sangat. Dia sungguh penuh kasih mesra, ya. Dia Tuhan yang adil, ya. Dia perkasa, ya. Tapi ada satu ciri Tuhan yang kita jarang sekali dengar dalam khotbah. Tuhan kita punya ciri yang namanya dia itu Tuhan yang providensia. Pro itu artinya sebelum. Fidensia adalah akar kata asal dari kata video, melihat. Pro sebelum. Providensia artinya Tuhan itu sanggup melihat sebelum kejadian. Jadi kalau engkau mau ketemu masalah, Tuhan sudah lihat masalah belum? Sudah. Kata providensia adalah satu kata yang merupakan akar kata to provide dalam bahasa Inggris yang artinya adalah menyediakan. Tuhan kita itu sanggup melihat ke masa depan. Tuhan tahu nggak bahwa engkau akan ketemu masalah sebulan lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 4 tahun lagi. Tuhan lihat. Dan walaupun dia lihat, dia bukan Tuhan yang cuma diam.
Dia Tuhan yang menyediakan jawaban masalah untuk Anda dan saya. Itu Tuhan kita. Itu sebabnya kenapa memasuki bulan kemerdekaan ini, kita harus melihat. Tahun ini dikenal sebagai tahun multiplikasi dan promosi. Tapi ingat baik, Anda harus dengar baik. Apa yang dikatakan dalam Pastor Message Februari, Maret, April, dan Mei. Ini tahun juga tahun transisi, tahun goncangan. Kenapa tahun goncangan? Karena kita sedang mengalami pembersihan-pembersihan. Nah saudara saya Tuhan, Alkitab bilang dengan jelas, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Pak, apa iya Tuhan tahu masa depan saya? Tahu. Apa iya kalau saya mau ketemu masalah, Tuhan sudah siapkan jawaban? Sudah. Masalahnya Tuhan kirim jawaban, kita nggak lihat. Mari kita lihat beberapa bukti. Alkitab bilang dengan 2-3 saksi, perkara sah. Bukti pertama. Bukti mengatakan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan jawaban masalah sebelum kejadian. Kita lihat sebentar bicara soal kemerdekaan. Saya teringat dengan kemerdekaan yang pertama adalah kemerdekaan bangsa Israel. Dari kurun 45 sampai 55 ada 26 negara merdeka. Di antaranya adalah Indonesia dan Israel. Israel merdeka itu adalah 14 Mei 1948. Jatuh pada tanggal 5 bulan Iyar. Waktu Israel merdeka itu adalah hari Jumat. Jam 3 sore. 3 sore. Perdana Menteri David Ben Gurion memproklamasi kemerdekaan Israel. Di depan Knesset semuanya. Jam 3 lewat itu. Pakai mic. Dia bilang proklamasi kemerdekaan Israel. Dan tolong mengerti, Israel merdeka tidak pakai PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Israel. Ya, kalau kita pakai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menculik Bung Karno, Bung Hatta, Karengas, Dengklok. Lupa semua ya, lupa. Jadi itu merdeka, langsung proklamasi jam 3:30. Hari Jumat itu adalah hari yang cepat buat mereka. Kenapa? Jam 5:30, orang sana beda sama kita, 4:30 tutup semua. Kalau kita lembur, hobinya, nggak tahu ngerjain apa, lembur aja pokoknya. Kalau sekarang sudah berubah, bukan lembur, ibadah sore. Dari 4:30 semua tutup, kenapa? Jam 5 Sabat dimulai. Itu Sabat tuh, jam 5 Sabat mulai. Jadi jam 4:30 tutup semuanya, orang pulang. Proklamasi dibuat jam 3. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai 1 jam setelah proklamasi itu, Mesir kirim berita kepada Israel. 1 jam belum sampai itu. Batalkan proklamasi. Jika tidak, kami ratakan dengan tanah. Dan Mesir tidak ngomong kosong. Kenapa? Karena dia mengajak 6 negara lain. 7 negara siap mengepung Israel. Dengan prediksi. 3 bulan, makanan tidak bisa masuk. Ransum dibatasi. Israel pasti lapar. Kalau sudah lapar, jawabannya mudah saja, perang pasti kalah. Saya mau tanya, itu masalah bukan? Masalah. Mereka merdeka, kita bilang, satu bangsa diperanakan dalam seketika, satu bangsa dilahirkan dalam sekejap. Tidak pakai persiapan, langsung merdeka. Gak sampai sejam, bayi baru sejam, dikepung 7 negara. Kalau Anda dan saya jadi orang Israel, kalau engkau dan saya jadi orang Israel, apa doanya? Tuhan kirim orang Amerika, Tuhan supaya mereka kirim mitralyur, rudal, pesawat tempur, kapal induk, barakuda, panser, tank, apapun, granat juga boleh, pelor juga boleh. Itu doa kita tuh. Anda kalau punya masalah doanya kan begitu. Kita sering berdoa untuk hal yang kita gak ngerti loh. Anda pikir kita ngerti kadang-kadang, Anda dan saya ini sering doa, yang kita minta kita gak ngerti loh. Asal ngomong aja. Kalau Anda dan saya jadi orang Israel hari itu, kita pasti doa begini. Tuhan kirim Inggris. Supaya Inggris kirim makanan, sandwich. Kirim makanan. Gaya Inggris, gak kenyang juga sih. Kasih Tuhan, pertanyaannya. Tuhan tahu gak Israel bakal ketemu masalah seperti ini? Tahu. Lihat bagaimana cara Tuhan nolong. Lihat bagaimana cara Tuhan nolong. Tuhan kalau nolong orang. Kalau hari ini Tuhan tolong Anda. Karena engkau adalah orang yang imannya kuat. Nolongnya begini, gak langsung dikasih, muter dulu. Tung dari belakang ditolong. Orang gak dekat sama Tuhan bilang begini, kebetulan. Tapi orang cinta Tuhan tahu, Tuhan kerja dalam segala hal. Setan kalau hantam kita juga begitu. Gak ada setan hantam Anda langsung.
model muka-muka kebaktian begini. Wah, ini muka mantap semua ini. Gitu. Ini kolektor urapan ini. Gitu. Saya yakin di kepala Anda pernah numpang minimal 10 pendeta. Siapa sih ini pernah kerimbat sama pendeta? Wah. Soalnya kasih Tuhan, jawabannya mudah saja. Bagaimana cara Tuhan tolong? 1 bulan sebelum kemerdekaan Israel, kita tahu dari peristiwa itu kemerdekaan Israel dirempuk sama 7 negara. Yang menang siapa? Israel. Kisahnya unik sekali. Begini kisahnya. 1 bulan sebelum kemerdekaan, itu di daratan tinggi, dataran rendah, di dekat danau, itu tiba-tiba ada sebuah tumbuhan baru, tumbuh di Israel. Aneh sekali. Tumbuhannya tumbuh sebulan sebelum kemerdekaan. Nama tanamannya adalah kutzbats. Begitu 3 bulan dikepung, makanan gak bisa masuk. Orang Israel siap kelaparan dan siap mati. Mereka gak bisa makan apapun. Semua makanan dari luar ditutup, diblokade. Terpaksa mereka lihat apa yang ada dimakan. Tapi ada tanaman itu. 4 bulan setelah itu, tanaman mulai berkembang besar. Dan mereka makan tanaman itu. Nama tanaman itu adalah kutzbats, dalam bahasa Inggris spinach, dalam bahasa Indonesia bayem. Mulai mikir Popeye nih Pak Popeye. Itu bangsa Israel makan bayem tuh. Karena makan bayem, kuat gak? Kuat, Popeye aja kuat kok. Langsung angkat senjata, sikat. Saya sih Tuhan, aneh sekali ya. Ternyata kalau ada masalah pengepungan mau mati, jawabannya bukan rudal, jawabannya apa? Bayem. Kadang-kadang Tuhan kasih kita jawaban masalah, ada di samping kita tuh. Muter-muter. Itu muter cari makanan, adanya di situ. Mereka makan, bayem. Saya mau tanya, siapa yang kirim bayem tepat waktu? Anak yang memerdekakan kita. Itu kalau kirim bayemnya, bulan Januari itu. Sebelum kemerdekaan, udah gondrong kan? Udah gondrong dari Januari kok. Perdana Menteri bilang begini, kita mau kemerdekaan, ini gondrong tanaman apa? Basmi semuanya. Kalau dibasmi lapar enggak? Lapar. Tapi kalau tumbuhnya tepat pas kemerdekaan, begitu mereka dikepung, tanamannya masih kecil. Orang Israel berkelahi, memperebutkan bayem, masih kecil. Tuhan kirim bayem tepat waktu. Masih mau khawatir di zaman kemerdekaan ini? Daftar pertama orang tidak masuk surga bukan pembunuh, bukan pemburit, bukan penjinah, tapi penakut. Pak, katanya nanti kalau sudah mau habis lebaran, emas bisa 700.000 per gram. Seminar dong Pak, enak aja. Sudah berapa sekarang? Orang sekarang kalau simpan emas, bukan dibeli, bukan, simpan dalam tubuh. Ting! Merah, itu dia. Itu emas dibawa kemana-mana itu. 1. Masih mau khawatir? Tidak. Ternyata Tuhan sudah sediakan pertolongan jauh sebelum itu. Pak, itu bangsa Israel, beda sama kita. Hidungnya aja beda. Mancungnya sama, arahnya beda. Oke. Saya ini orang gak terlalu taat sama Tuhan Pak. Ya kadang-kadang jatuh dalam dosa, tapi saya cinta Tuhan loh Pak, bener loh Pak. Ya kalau dosa saya minta ampun Pak. Apa Tuhan mau tolong saya? Oh nanti dulu, ada berita kedua. Anda kenal seorang nabi bernama Yunus bin Amittai dari Gad Hefer. Anak sekolah minggu paling hafal kisah ini. Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, ibu kota Asyur, Irak. Yunus tuh orang Israel dan benci sama orang Niniwe, orang Asyur. Kenapa? Orang Asyur adalah bangsa teroris. Karena kalau mereka masuk ke sebuah kota di Israel untuk perang, dibabat habis satu kota habis. Laki pasti dimutilasi. Wanita juga sama. Perempuan hamil dibelah. Bayinya diinjek. Bangsa Israel benci sama orang Asyur. Dan Tuhan bilang sama Yunus gini. Apa panggilan Yunus? Dia menjadi seorang nabi. Yunus, pergi kamu ke Niniwe. Beritakan kabar keselamatan. Yunus mau gak? No. Karena Yunus tahu kalau dia pergi ke Niniwe,
Dan hari itu dia sampaikan kabar keselamatan. Niniwe diberkati nggak? Dia pantang musuhnya diberkati. Jadi orang kalau ngelihat musuhnya nggak, biar tambah kere itu musuh saya, itu mirip Yunus itu. Yunus pinter. Dia mau berdebat sama Tuhan, nggak berani dia. Dia tahu kehebatan dari Tuhan sesembahannya. Jadi dia beralih dengan huruf L. Harusnya ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Kita derajat pisah gitu. Dia pergi. Dia bayar biaya kapal. Setelah bayar, dia masuk kapal dan tidur. Orang jauh daripada Tuhan, tidurnya cepat. Di gereja tidur cepat, itu jauh daripada Tuhan biasanya. Dia tidur. Itu di atas penentuan Tuhan, diombang-ambing semua. Tetap ngapain? Tidur. Makanya hati-hati. Gara-gara Yunus satu kapal hampir binasa itu. Dia buang undi. Anak ABK buang undi, anak buah kapal. Kedapatan Yunus. Yunus, salahmu apa sama Tuhan sampai kami ngalami begini? Yunus bilang, aku lari daripada Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah kisah pada saat Jakarta merah semua pada tahun 99. Merah semua. Karena partai politik sedang kampanye hari itu. Saya pergi pagi dan tidak pulang malamnya supaya tidak kena macet. Saya pergi untuk mementor beberapa anak binaan saya. Waktu saya mentoring dari pagi itu, lagi anak-anak mentoring, ada omnya datang, tahun 99 ini. Om ini sakit perut, gak bisa makan, gak bisa ngapain, puyeng dia duduk gitu. Ditawarin sama anak binaan saya ini, mau makan gak, mau kue tiaw apa tidak, dan omnya tidak bisa bahasa Indonesia. Gak mau. Apa gak mau, badannya sakit, panas segala macam. Dan dia bilang, mending Asuk pulang aja. Dia pulang. 2 minggu dari hari itu, saya dipanggil ke rumah sakit, karena Asuk ini hampir lewat. Saya diminta karena si Asuk ini belum terima Tuhan Yesus. Jadi saya ngobrol 2 jam sama Asuk ini, diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Supaya terima Tuhan Yesus. Dari kisah Asuk ini saya baru tahu sebuah cerita aneh sekali. Yang pertama, Asuk ini adalah seorang dukun, ahli santet, ahli pesugihan. Di sini. Dan dia itu mempersembahkan darahnya tiap bulan. Bukan donor loh. 1 tube, 1 cup. Dipersembahkan sama kuasa gelap. Tiap bulan. Tiap bulan. Dan dia cerita bahwa peristiwa orang itu kalau dalam pesugihan itu bisa pakai tumbal. Pesugihan paling kaya, tumbalnya harus orang. Nah, dalam tumbal orang itu biasanya ditumbal itu adalah orang-orang dekat. Misalnya, minta berapa tumbalnya? 5. 5 itu berapa tahun sekali? Ada hitungannya. Siapa aja? Misalnya ponaan jauhnya, sepupu, misalnya, semua. Pertanyaan saya, setelah 5 selesai, yang terakhir siapa? Dirinya sendiri, pasti begitu. Dia sudah praktek dukun, dia tahu semua itu, dia tahu. Dan dia bilang, makanya Pak, dia cerita sama saya kaget sekali. Orang kalau sudah mau ditumbal, jadi sudah semua nih, terakhir kan dirinya sendiri. Pada hari H, dia mau meninggal, alias mau diambil nyawanya oleh iblis, itu dia tidak boleh di rumah. Dia harus naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta api, naik bis kota, angkutan umum, minimal berdiri di depan halte. Anda tahu kenapa? Kalau dia naik pesawat, dia bilang, nanti pas iblis ambil dia, itu yang gak diambil juga cuma dia. Kolektif, 1 pesawat semua. Kolosal, gitu. Korporat diambil semua. 1 pesawat. Makanya penting kalau Anda naik pesawat, nomor 1, doa. Naik, pasang sabuk, klek, tidur. Anda gak pernah tahu sebelah Anda siapa. Yang kaget itu Asuk itu, cerita beberapa kecelakaan pada hari itu, dekat-dekat tanggal-tanggal itu, tahun 99 itu, yang kejadiannya adalah seperti ini. Dan nanti saya bilang gini, apa gak ada anak Tuhan di kendaraan itu ya? Kereta api, diambil segerbong. 2 gerbong jatuh, 1 gerbong mati 80%. Nah dia disebut, ini. Kaget saya. Oh saya baru tahu, ternyata benar seperti kata Yunus. Gara-gara Yunus bersalah sama Tuhan, 1 kapal hampir binasa itu.
Makanya hati-hati. Saudara Tuhan, Yunus nolak. Tapi gak berani ngomong sama Tuhan, dia lari, diam-diam. Dan anak buah kapal tanya, apa salah kamu? Dia cerita. Apa yang kami harus buat supaya kami selamat? Yunus bilang gini, lempar aku ke laut. Yunus lebih baik mati ketimbang ngampuni loh. Ada di sini? Sampai mati takkan ku ampuni. Waduh, itu Yunus tuh. Yunus seri 2 itu. Saudara Tuhan, anak buah kapal orang kasar. Yunus bilang ini, lempar aku ke laut. Gak pakai permisi lagi, langsung diangkat. 1, 2, cung, plus. Masuk ke laut tengah, Mediterania. Atas penentuan Tuhan, Yunus dimakan seekor penyu. Nah, kalau yang ketawa, sekolah minggunya bener itu. Bener di Sudirman itu, bener asli. Penyu, masa penyu? Kalau yang begini, oh penyu. Wah itu belum baru hadir 2 minggu di sini. Gitu. Enggak sekolah minggu. Yunus dimakan seekor ikan besar. Ya ikan besar yang makan. Saya tuh pernah iseng-iseng, saya cari internet. Ternyata ikan yang makan Yunus ikan paus betul. Tapi ikan paus yang kita sering lihat di TV, ikan paus Arktik, itu jarang bisa makan orang. Kenapa? Walaupun badannya gede, tapi kerongkongannya kecil. Dan hanya plankton yang bisa masuk dan hanya anak kecil yang bisa masuk di bawah umur 8 tahun. Orang besar yang model kayak kita seger-seger gemuk-gemuk begini, wah gak bisa deh, berat gitu. Yang sering makan orang ternyata dalam sejarah tertata ada namanya ikan paus yang bernama sperm whale. Ikan paus sperma. Pak kok namanya gitu banget Pak? Gak tahu, tanya sama dia. Dia lebih tahu kenapa namanya begitu. Ikan paus sperma itu tinggal di Mediterania bagian barat. Dan ikan ini tercatat sering makan orang. James Bartley, 1896, kapal Istar, tenggelam, James Bartley dimakan sama ikan paus sperm whale. Masuk, tinggal semalam dalam tubuh ikan paus, keluarnya selamat loh, hidup. Putih kena bleaching, kena asam lambungnya ikan paus. Putih. Itu Yunus waktu keluar dari perut ikan paus, waduh putih itu. Dimakan. Tapi kalau kita lihat baik-baik, ikan paus ini tinggalnya di bagian barat. Sedangkan Yunus itu kecemplungnya bagian timur. Tolong mengerti, ikan paus dewasa dari barat sampai ke timur jalan pelan-pelan, berenang, itu butuh 7 hari. Saya baru tahu, berarti waktu Yunus lagi ribut sama Tuhan, Tuhan sudah gerakan ikan paus untuk berangkat tolong Yunus. Ikan paus, go! Lewat ikan pausnya. Itu Yunus masih ribut sama Tuhan, dia bayar biaya kapal, dia tidur, ikan paus jalan tuh. Begitu Yunus dilempar, plus langsung dimakan. Cep. Kok bisa pas ya? Itu kalau Tuhan kirim ikan paus, sebulan sebelumnya, ikan paus jalan. Di sebelah kapal. Pet. Yunus, I'm ready. Aku siap. Cepetan dong, ini buka mulut kan capek Yunus, cepetan, aduh ampun kamu kemana aja. Yunus masih tidur, belum sampai waktunya. Kalau Tuhan kirim jawaban lebih cepat, gak enak tuh buat ikan paus. Koyo cabai nempel di sini semua. Tapi kalau ikan paus dikirim 3 hari sebelumnya, Yunus sudah masuk ke dalam air. Yunus, where are you? Udah mati Yunusnya. Apa yang Paus bilang? Mateng aku, kena sanksi lagi dari Tuhan. SP2 nih. Kalau Tuhan kirim tepat waktu, kita selamat semuanya. Kalau lebih cepat, yang sengsara ikan paus. Lebih lambat, Yunus tewas. Siapa yang kirim ikan paus tepat waktu? Untuk Tuhan tahu gak Yunus bakal berantem sama dia dan gagal negosiasi? Tahu. Tapi orang dalam tangan Tuhan gak bisa lari. Dikirimkan paus. Itu kan Yunus Pak, dia seorang nabi besar. Aku nih siapa? Doyan sate babi. Lain. Oke. Kita lihat seorang yang ketiga, namanya Daud. Siapa gak kenal Daud? Tanya anak sekolah minggu. Dek, kenal Daud dek? Kenal. Di mana rumahnya? GB Sudirman.
Daud ini punya hobi, aduh ampun. Hobinya senior, senang istri orang. Saya percaya semua wanita di tempat ini, gak ada yang pengen punya suami kayak Daud toh. Saya pernah kisahkan 2 bulan yang lalu, siapa itu Daud. Saudara Tuhan, Daud itu aneh sekali. Bertarung sama mertuanya sendiri. Pertarungan mertua mantu ada dari zaman dulu. Dan untuk mengejar satu Daud, Saul ini kebangetan sekali, dia kerahkan seluruh pasukan. Saudara Tuhan, untuk nangkep yang namanya Umar Patek saja, Ibrahim, Nurdin M. Top, Dr. Asahari, yang dikerahkan cuma polisi, Densus 88, itu pun gak semua. Untuk menangkap satu mantu, Saul kerahkan seluruh pasukan. 1-23 berkata dengan jelas, ada bukan nanti. Daud sembunyi di sebuah gunung batu. Dia pikir akan selamat. Dia tidak tahu gunung batu itu buntu. Kelak nama gunung batu ini adalah Selah Hamah Lehot. The Rock of Salvation. Saul datang tepat di depan bibir gua. Dia lihat Daud kecepit. Dia hunus pedang. Zring. Pucuk dicinta, Daud tiba. Daud sudah milih lagu kematian itu. Oh Yerusalem kota. Dia pilih lagu. Dia sudah pilih lagu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Dia pilih lagu sudah. Nyawanya tinggal satu. Di ujung tanduk. Zring. Dan ingat, Saul ini adalah seorang warrior. Sekali tusuk, dia enggok-enggok. Sudah semuanya mati. Dan Saul sudah keluarkan ilmunya. Sering dia pasang jurus telapak 18 naga. Daud sudah nyerah. Siap masuk anugerah Tuhan. Tiba-tiba Alkitab tulis dengan jelas. Seorang kurir bujang, kecil, lari. Tuanku Raja Saul. Saul baru mau tusuk. Onopo. Tuanku orang Filistin masuk dan membakar kota. Tuanku harus pulang, kota segera jatuh. Kerajaan dalam bahaya. Saul bilang apa? Nanti dulu. Tak tusuk dulu. Baru pulang. Gimana? Tidak bisa Tuanku Raja, pulang sekarang. Apa kata Saul? Rezeki. Hoki. Orang Jawa bilang, dang bejo kowe. Ciao. Pulang semua. Daud selamat gak? Kok bisa pas ya? Bisa pas. Pernah ngalami kebetulan model begini? Ini bukan kebetulan, ini Tuhan ini. Itu andai kata, kurirnya. Untuk peperang, kenapa Amerika lama Afghanistan sama Irak lama banget? Ngantem Libya lama sekali. 1,4 miliar US dollar gak selesai dulu. Kenapa? Gak ada perencanaan. Orang bangsa mau perang lawan bangsa, minimal perancangannya 6 bulan. 24 minggu. Filistin masuk ke Yerusalem. 2 minggu jalan kaki. Total 26 minggu. Kurir dari Yerusalem masuk padang gurun Zif. Minimal seminggu larinya. Total 27 minggu. Jadi 27 minggu sebelum Daud mau ditusuk. Tuhan sudah merancangkan pertolongan bagi Daud. Anda pikir Tuhan itu nganggur? Engkau mau kena masalah bulan depan. Tuhan sudah kirim jawabannya 3 minggu yang lalu. 3 tahun yang lalu bahkan, dia rancang dari sorga. Aku punya rancangan atasmu, Tuhan bilang. Aku tahu rancangan atasmu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi sejahtera berikan masa depan. Itu kalau Tuhan kirim kurirnya. Orang Filistin harus berpikir mau nyerang Israel. Harus jalan kaki dulu. Kirim kurir, 27 minggu Tuhan rancangkan untuk menyelamatkan seorang Daud. Kalau kurirnya datang lebih cepat. Tuanku Daud, ya. Saulnya mana? Belum datang. Yuk kita main catur dulu. Kalau kurirnya datang terlambat, sudah tusuk, cerak, baru tiba dia. Tuanku Saul, kita harus pulang. Udah tusuk, mati Daudnya. Kalau Daud mati, Tuhan Yesus lahir dari Daud. Berarti Tuhan gak lahir. Kalau Tuhan gak lahir, ngapain kita kumpul di sini hari ini? Mending pulang. Ada yang mau khawatir? Kita harus mengerti. Tapi tolong, ini fasilitas luar biasa. Fasilitas Tuhan yang providensia. Fasilitas ini mohon mengerti. Khusus hanya member.
Yang gak member mohon maaf loh ya. Ini khusus member. Yang gak member bayarnya full. Roma 8 terakhir 28. Roma 8, 28. Ini fasilitas gak semua orang dapat ini, mohon maaf ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kata bersama saya, kebaikan. Khusus member bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang tidak mengasihi Tuhan, Alkitab bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah tidak turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu kan gak mengasihi Tuhan. Anda mengasihi Tuhan? Masih mau khawatir? Saudara Tuhan, selama dalam track Tuhan, kita gak perlu khawatir. Para member yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya untuk bangkit berdiri. Ya. Sudah mencintai Tuhan semua? Sepakat member semua? Buat apa diteruskan khotbahnya? Kita bangkit berdiri. Baik, kemuliaan buat Tuhan.